tidak hanya perempuan yang dibahas di sini, indikator kesalahan itu saya merasa itu tidak ada. Itu benar-benar perempuan semakin dibatasi. Ya, hari ini kalau sesuai dengan yang kita rencanakan, kita diskusi tentang buku terbaru sebelumnya Mbak, bukunya Mbak Maria, Muslimah Bukan Kaget Moral, ya. Sama teman-teman Bentang juga hari ini banyak kali ya. Mbak Maria, selamat pertama untuk bukunya sudah terbit, ya. Tentu saja ini bukan arena untuk menguji apa isi bukunya, cuman tentu saja kami selalu pengen tahu dalam penulisan ini kan ada banyak esai ya di dalamnya Mbak ya. Ada beberapa esai, kurang lebih ada 25 esai. Temanya juga sangat beragam. Kita pengen dengar dari Mbak Maria sendiri sebenarnya ini tuh berangkat dari kegelisahan yang mana dari semua proses sampai jadi buku. Monggo. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya, ini perdana saya berkunjung ke Cafe Bamku dan juga ke sini ya, di depan Taman Sari. Pas tempatnya sangat strategis sekali untuk kita berbincang buku dan juga sesekali ngetrip ya di Taman Sari. Jadi dan selamat datang untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini untuk berdiskusi, sharing, ngobrol banyak hal karena bahasa diskusi sekarang ini kayaknya tidak begitu populer ya. Saya lebih senang membahas tentang ya kita ngobrol santai, kita saling sharing segala macam tentang pengalaman. Dan ini juga teman-teman sangat beragam sekali. Biasanya di Indonesia saya ngisi buku ataupun bedah buku itu biasanya di komunitas-komunitas Muslim ya, yang itu di pondok pesantren, komunitas perempuan Muslim yang backgroundnya itu semuanya Muslim. Nah, baru kali ini nih saya benar-benar hadir di sini dengan latar belakang yang sangat beragam dan saya senang sekali karena memang tujuan saya pada akhirnya adalah untuk mengenalkan buku ini dan merasa siapapun yang hadir di sini membaca ikut terlibat dalam diskusi ini ya, dalam wacana ini. Kalau kita berbicara tentang muslimah berarti siapapun berhak berbicara gitu ya. Jadi tidak hanya mereka yang pakai jilbab, tidak hanya mereka yang punya pendidikan pesantren, siapapun bisa bicara muslimat selama ya ini kan muslimah dalam artian pasti mereka beragama Islam gitu ya. Karena biasanya lagi-lagi nih Mbak Ilun, salah satu keresahan saya sebenarnya adalah ketika melihat beberapa teman saya yang tidak berjilbab khususnya ketika ingin belajar agama dan ingin mengikuti sebuah kajian tertentu justru tereksklud dari sebuah komunitas itu, nggak diterima karena nggak pakai jilbab gitu ya. Padahal mereka ini pengen belajar Islam, pengen beragama dengan ya sewajarnya kita lah, pengen beragama dengan baik, dengan gembira, dengan senang gitu ya. Tapi justru prakteknya ketika masuk komunitas tertentu mereka tidak diterima. Dan ketika mereka mencoba berbicara terkait dengan keislaman mereka tidak didengarkan. Karena yang pertama tidak didengarkan. Jadi salah satu halnya meskipun dalam buku ini saya tidak hanya membahas tentang jilbab ya, hijab, kemudian muslimah atau apapun, saya membahas banyak hal di sini. Saya membahas tentang perempuan dalam ruang-ruang digital yang dibicarakan publik. Kemudian saya juga berbicara tentang ekspresi-ekspresi agama baru yang dipraktekkan oleh kelas-kelas menengah muslim yang itu sangat-sangat berbeda dengan misalnya background saya Mbak Yun, sebagai misalnya dari pesantren, dari pesisir, itu beda sekali dengan muslim-muslim di Umbad ya, di kota besar yang hari ini itu membanjiri semua hampir fenomena keislaman dalam dunia digital. Karena mereka yang bisa mengakses digital ya, mereka yang mengakses digital, kemudian mereka yang punya relasi dan networking, puasa segala macamnya, sehingga apa yang kita baca, apa yang kita konsumsi hari ini di dunia digital terkait dengan Islam, perempuan itu memang tidak begitu beragam gitu. Somehow itu sangat-sangat potretnya itu tidak beragam. Jadi di sini saya ingin membicarakan bahwasanya di muslimah menjadi seorang muslim perempuan, kamu bisa menjadi apa saja, you can be anything, dan kamu juga bisa bersuara untuk sharing pengalaman terkait bagaimana sih cara beragama kamu tuh agar kita menjadi umat beragama yang happy gitu ya, yang gembira, harus bahagia dulu, dan itu nantinya pada akhirnya akan membuka dialog-dialog dan
akan menghapus justifikasi yang selama ini selalu muncul di permukaan. Apalagi ya Mbak Inun ya, mungkin saya akan cerita dikit. Saya sebentar deh, buku. Saya baca dua buku ini, saya sampai lupa isi-isinya apa aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya penulis buku ini kan awalnya dari esai, karena memang kalau kita melihat sekarang ini ya, rata-rata pembaca kita itu tidak punya endurance yang panjang dalam membaca buku. Jadi kemudian catatan-catatan istilah yang kemudian mendapatkan tempat karena beberapa orang pengen membaca tapi short aja gitu, nggak usah yang panjang-panjang deh, nggak usah satu tema buku ini mereka udah kelelahan gitu ya, apalagi anak-anak muda. Saya tidak ingin menjustifikasi, tapi memang ada transformasi bagaimana anak-anak muda sekarang itu mempunyai habit baru dalam pengalaman membaca. Sehingga dari situlah kemudian saya mencoba, memang saya esai sebelumnya, saya suka menulis esai ringan, pendek gitu ya. Dan kemudian saya punya beberapa tulisan yang itu merefleksikan terhadap keresahan saya terhadap problem-problem, fenomena keberagamaan dalam dunia digital saya perempuan. Kemudian ya saya menulisnya dengan beberapa tema ya kan, di sini ada misalnya agama siapa pakai. Ya, kalau teman-teman tahu atau siapa mencari Tuhan di YouTube gitu. Jadi ada banyak hal, mencari Allah di YouTube. Ini memang dari refleksi dari anak saya yang tanya waktu itu sih. Jadi saya kemudian menuliskannya dalam sebuah catatan. Kemudian di sini juga saya berbicara tentang kesalehan. Seperti apa sih kesalehan muslimah gitu kan? Padahal juga beragam seperti itu. Dan background saya sebenarnya Mbak Inun, saya tuh jurusannya dulu tuh S1 di Al-Azhar Kairo. Jadi Islamic Studies ya, belajar tentang agama Islam, studi Islam. Kemudian saya CSCS, melanjutkan master CSCS di UGM, studi lintas agama dan budaya. Sehingga dari sini saya belajar bagaimana sih sebenarnya agama itu dibicarakan ataupun dipandang tidak hanya dari sisi teologi, tapi lebih ke sosial budaya, politik, masyarakat segala macam. Jadi buku ini mungkin hanya sekali duduk baca selesai, seperti tadi Mbak Nun cerita, saya baca buku ini cuma semalaman Mbak, keren banget kan. Nah memang ini hadir untuk teman-teman semuanya yang ingin baca buku-buku ringan tapi reflektif ya, dan bisa mungkin memantik beberapa pertanyaan-pertanyaan dan diskusi. Mungkin itu dulu Mbak. Iya. Untuk pengalaman. Betul. Buku Muslimah Bukan Agen Moral ini ada banyak tulisan, dan kalau kita bisa ngerangkum itu tuh seperti kita pengais yang sehari-hari aja, cerita sehari-hari gimana Mbak Maria merefleksikan, oh ternyata ada kalau yang seingat saya ada yang ngomong soal jilbab kafah gitu ya Mbak ya, bagaimana kemudian perempuan muslim ini menerjemahkan keislaman itu, ternyata itu juga ada konsumsi tanda-tanda tertentu, penanda-penanda tertentu di sana. Sehari-hari, sifatnya sangat sehari-hari, muncul dari obrolan wali murid ya, dan lain-lain. Jadi bisa dibaca sambil makan bakso tulang muda atau muda. Betul kan? Bisa kita nikmati sambil makan bakso gitu. Terima kasih banyak Mbak Maria, itu dulu ya. Nanti saya lihat ini sudah agak berkecamuk, kayaknya udah pada mau bertanya. Nah, kalau Mbak Maria kan tadi seperti yang sudah disebutkan, berkeluarga dan sudah punya anak juga dan lain-lain. Nah ini yang nyari nih, kita dampingi sama orang muda ini kan menyenangkan ya. Apalagi harus lucu. Wah, itu di belakang aja dong kita selesaikan di belakang. Keluarga. Iya. Ada Ainun juga. Aku malah juga mau tanya gimana pembacaan Iman terhadap yang direkam oleh Mbak Maria dalam Muslimah Bukan Agen Moral, dan respon seperti apa yang Ainun bisa jelaskan. Mau itu dulu aja. Iya, selamat sore teman-teman semua. Apa suaranya nggak apa? Ini aja. Iya, betul. Oke, aman. Iya, menarik sekali ya dari buku Muslimah Bukan Agen Moral. Saya baru baca tadi malam.
dan menemankannya tadi siang. Jadi mungkin agak buru-buru dan pembacaan saya mungkin akan tidak begitu komprehensif, tapi lumayan lah bisa menggambarkan sebenarnya keresahan Mbak Maria di buku ini tuh kayak gimana sih gitu. Tadi sudah diselamati dan saya juga akan menyelamati kembali. Buku ini terbit, ini menjadi mungkin anak asuhnya Mbak Maria, salah satu anak asuh ya. Sebagai penulis tentu ketika kita berhasil menerbitkan buku itu satu kebanggaan juga gitu. Dan di buku ini ya ada 3 bab teman-teman, kumpulan esai seperti yang disampaikan tadi Mbak Maria, kumpulan esai dan menggambarkan ya keresahan otentiknya Mbak Maria dan juga mungkin saya ya kurang lebihnya di sini. Yang pertama tentang kesalehan di ruang digital, kemudian yang kedua tentang yang kesalehan dari perempuan, kemudian di bab ketiga juga masih tentang kesalehan dan luasnya wawasan. Jadi di bab pertama mungkin kita akan disuguhi tentang bagaimana keresahan Mbak Maria melihat fenomena influencer, kemudian saya mungkin kalau di bab tentang soal kopi itu loh, itu menarik sih. Dan mungkin saya bilang di sini kan judulnya Secangkir Kopi dan Agama yang Siap Pakai. Agama kita hari ini memang sudah hadir dalam bentuk sasetan kalau menurut saya ya. Di media sosial itu wah. Jadi ketika saya belajar S1 saya jurusan tafsir, Mbak. Dan itu yang kemudian membuat saya akhirnya ya merasa mendapatkan hidayah bahwa agama itu tidak sesaset itu gitu, tidak seinstan itu untuk kemudian bisa. Ya kalau tadi Mbak Maria bilang itu agama siap pakai, di media sosial sebenarnya itu hanya bahkan tidak sampai 1% daripada agama yang bisa kita pakai sebenarnya menurut saya begitu. Jadi kalau hanya berhenti pembacaan dan pemaknaan agama kita pada konten-konten media sosial yang disuguhkan oleh influencer misalnya atau dai-dai populer, saya pikir masih kurang. Walaupun ya saya mungkin ada emosi yang saya baca di situ karena seringkali kita mendapati orang-orang di media sosial itu ya memang di media sosial maupun kemudian sekarang merambah di dunia nyata juga bagaimana perempuan muslim itu di kotak-kotakan di dalam pakaiannya. Misalnya saya yang cadaran, kemudian Ainun yang tidak berjilbab, cantik sekali rambutnya gitu kan, terurai. Nah, lalu dibedakan begitu. Oh, yang ini aja nih yang aku mau panggil ukti misalnya. Ainun yang sini nggak mau karena nggak kerudungan. Apa sih maksudnya? Kenapa begitu? Yes, padahal ukti itu ya perempuan, semua perempuan, enggak bahwa dia harus muslim, dia harus berjilbab. Tapi ya seperti itulah yang menjadi fenomena kita pada belakangan 10 tahun belakangan ini ya seperti itu gitu. Cuma mungkin saya mau sedikit menyampaikan ya keresahan juga ini ya tentang kesalehan itu sendiri. Ini kan di 3 bab ini bahas soal kesalehan semua. Yang pertama kesalehan di ruang maya, kemudian yang keduanya kesalehan perempuan ya secara, dan mungkin Mbak Maria juga banyak bahas soal gender. Di bab 2 itu banyak bahas soal bagaimana perempuan, agensi perempuan dan lain sebagainya. Kemudian di bab ketiga itu mengulas banyak tentang. Jadi bab ketiga bagi saya agak berat di situ, Mbak. Karena banyak rujukan bacaan, banyak bahasa-bahasa yang mungkin teman-teman itu tidak begitu populer. Jadi agak bolak-balik saya tadi baca di bab 3 itu. Dan juga tidak hanya perempuan yang dibahas di sini, juga ada tentang lingkungannya. Jadi ada narasi-narasi ekofeminis yang saya coba lihat di buku ini. Jadi sebenarnya banyak sekali yang mau dibahas oleh Mbak Maria, tapi berusaha untuk dirangkum mungkin ya, berusaha untuk sesingkat dan senyaman mungkin gitu. Nah, balik lagi soal kesalehan. Keresahan saya adalah ketika kesalehan itu dibikin indikator-indikator yang sebenarnya hemat saya itu tidak ada. Indikator kesalehan itu saya merasa itu tidak ada dan itu sangat subjektif begitu.
mungkin menurut saya kesalehan itu adalah dari perilaku orang ya, bukan dari pakaiannya. Sekalipun yang membuat indikator kesalehan itu dari pakaian seorang perempuan, ya itu juga tidak keliru begitu. Tetapi bahwa kesalehan itu sangat luas. Kesalehan perempuan, laki-laki, apapun itu sangat-sangat luas dan tidak bisa dikotak-kotakan hanya dari pakaian saja begitu. Dan di buku ini ya saya merasa sedang membaca diri saya sendiri juga sih. Sedang membaca keresahan yang sama, membaca emosi yang sama, kemarahan yang sama. Dan mungkin di bab 1 saya mau membahas di aurat dan kesalehan para akhwat gitu. Itu menarik juga sih di bab 1 karena Mbak Maria membahas tentang perempuan ini ya yang menggonceng anaknya itu. Oh iya. Kalau saya tidak keliru ya Mbak Maria. Nah, jadi ibu-ibu di desa, ibu-ibu yang dagang itu kan kerudungnya cuma sampai sini kan ya. Lalu yang nggak mau pakai, nah kadang ya, bahkan kadang nggak pakai manset, cuma pakai baju kaos pendek biasa aja, terus roknya cuma sampai sini gitu kan. Lalu keluarlah dalil-dalil di media sosial yang satu langkah perempuan keluar dari rumah tidak menutup kepalanya atau apa, itu satu langkah bapaknya masuk neraka. Waduh. Dan itu kemudian melegitimasi laki-laki di dalam rumah itu bisa menghakimi anak perempuannya atau istrinya. Kalau kamu tidak pakai ini, saya yang masuk neraka loh. Kok begitu? Padahal kan ya dosa ditanggung masing-masing ya. Nggak ada yang akan bertanggung jawab atas dosa orang lain gitu. Tapi ya itulah. Lalu bagaimana melihat lokalitas masyarakat kita yang ya pakaiannya seperti itu, atau mereka yang kemudian dari pagi hingga larut mencari nafkah untuk keluarganya, berjuang, berusaha, lalu hanya karena tidak menutup aurat secara kafah menurut orang-orang sebagian, kemudian tidak pantas mencium bau surga. Nah, ini juga nih, ada yang dagang bau surga malah ya. Jadi bau surga diperdagangkan, diperjualbelikan. Yang boleh mencium bau surga cuma yang ini nih, kamu nggak boleh nih. Apa ya, aduh. Memang ya itu satu hal yang juga membuat marah begitu, bahwa kesalehan kemudian tubuh perempuan itu sedemikian rupa diaturnya. Belakangan ini 10 tahun belakangan itu benar-benar perempuan semakin dibatasi oleh agama itu sendiri. Kalau dibilang kalau mau menyalahkan sepenuhnya agama juga, ya mungkin itu teman-teman saya sebagian yang mungkin sudah terlalu marah atau bagaimana, saya juga tidak bisa mengintervensi. Tetapi kalau saya sendiri ya orang-orang yang kemudian meminum agama sasetan ini yang kemudian bermasalah begitu dan membuat semuanya akhirnya menjadi kacau, menjadi ribet gitu ya. Seolah-olah ya perempuan ya harus seperti ini dan seperti itu. Kalau tidak seperti ini bukan muslimah. Jadi benar-benar sangat membuat marah. Dan pembacaan Mbak Maria di media sosial menurutku luar biasa sekali. Banyak sekali kutipan-kutipan tokoh-tokoh di media sosial yang dimasukkan di dalam sini. Bahkan saya nggak tahu ini kelompok mana, ini siapa yang dikutip, ini siapa. Saya bahkan memberi jarak kepada influencer dakwah, karena ya itu tadi saya tidak mau terlalu julid karena saya ada ada indikasi saya juga kadang marah, kadang kesel gitu ya. Tapi Mbak Maria dengan berlapang dada mau mengkonsumsi itu semua dan wah luar biasa. Nah itu sangat yes. Dia itu sangat melatih kesabaran sih. Ikutin akun-akun kayak gitu. Itu wah, iman Mbak Maria lebih kuat dari saya.